Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat kembali belajar biologi bersama Bapak Somantri. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini, insya Allah tidak ada tugas yang memberatkan. Kita akan belajar senang-senang saja ya. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan sebuah video bagaimana sih proses fertilisasi atau pembuahan itu terjadi. Nah, mari kita simak videonya dengan baik. Bapak harap kalian membawa alat tulis kalian, siapkan dan catat ya. Nah, coba kita lihat videonya. Nah, ini proses pembuahan terjadi. Nah, Bapak ngambil nya dari video Nucleus Medical Media. Nah, di sini kalian juga bisa nonton ya, banyak pembelajaran yang sangat unik. Nah, ini organ reproduksi pada perempuan. Nah, ini namanya vagina. Ini cervix atau ini uterus atau rahim. Nah, di sini tuba fallopi atau fallopian tubes. Di sini ovari, tempat terbentuknya sel ovum. Nah, sel ovum yang keluar dari ovarium yang telah matang. Nah, sel ovum yang telah matang keluar dari ovarium melalui tuba fallopi. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa ovulasi. Nah, ini sel ovumnya yang berwarna kuning. Nah, kalau sel ovum yang sudah matang bertemu dengan sel sperma, nah pertemuan inilah yang dinamakan fertilisasi, terjadi di tuba fallopi. Ya, di sini ya. Sekalian lihat. Nah, terbentuklah zigot setelah ovum dan spermatozoa itu bersatu. Nah, ini zigot namanya. Nah, embrio. Nah, zigot itu berubah menjadi embrio dan menempel di dinding rahim atau dinamakan dengan dinding apa? Endometrium, betul sekali. Nah, inilah bayi. Nah, inilah janin ya. Nah, jadi dinding endometrium ini, yang ini nih, dinding rahim ini, perempuan kalau tidak dibuahi, dia akan meluruh, atau yang kita sering tahu yaitu peristiwa menstruasi, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu 10 tipe KB atau 10 tipe alat KB ya, alat keluarga berencana. Kita lihat. Nah, di sini ada kondom. Nah, kondom ini digunakan oleh pria ya. Nah, kecil bentuknya dan terbuat dari plastik atau latex. Nah, ini suntik, KB suntik. 99% sangat efektif. Jadi 99% dapat mencegah kehamilan. Nah, ini implan. 99% sangat efektif. Nah, biasanya berbentuk seperti batang, seperti korek api ya bentuknya, dan ukurannya dimasukkan ke dalam, diimplan atau dimasukkan ke dalam di bawah kulit, biasanya pada lengan kiri perempuan. Nah, ini buat KB pada perempuan. Nah, ini intrauterine device atau disebut sering dinamakan dengan IUD. Nah, di sini itu ada seperti spiral.
Nah, yang warna merah ya, seperti per. Nah, ini fungsinya untuk membuat perjalanan sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki lebih panjang. Kenapa harus jalannya lebih panjang, Pak? Biar tidak terjadi kehamilan. Kok bisa gitu? Nah, jadi ketika jalannya jadi panjang banget, kalian kan jadi capek ya kalau orang nih disuruh jalan kaki misalkan dari Bandung ke Jakarta. Nah, akan capek kan? Mungkin si spermanya juga akan mati seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini pil. Nah, ini yang biasa digunakan. Bisa digunakan dan dibeli ya. Tentunya dengan perizinannya. Nah, ini juga ada emergency contraception. Nah, ini tuh bagi yang telat. Tadi itu pil yang tadi. Nah, untuk pil yang ini, tuh ada yang sebelum dan sesudah melakukan kopulasi atau hubungan. Nah, ini pilnya diminum. Nah, adapun yang ini itu setelah hubungan, morning after pill. Nah, jadi setelah hubungan, misalkan si ibunya, aku lupa saat minum pil, nah minum pil yang tadi. Nah, ini juga ada beberapa ya KB yang manual gitu bisa dilakukan dengan melepaskan alat kopulasi pria yaitu penis pada vagina. Kalian jangan berpikir ini porno ya. Ini pembelajaran, kalian juga harus tahu perempuan umumnya SMP itu sudah menstruasi dan laki-laki juga sudah mulai akhil balik. Jadi coba kalian tanyakan dan diskusi dengan ibu bapak kalian. Jangan lupa diskusi ya. Nah, pull out method. Nah, ini sangat efektif juga gitu. Jadi sebelum ejakulasi si penisnya dikeluarkan, ada juga kalender method. Nah, di sini sudah Bapak jelaskan bahwa perempuan itu ada masa subur dan ada masa tidak suburnya. 14 beberapa hari sebelum menstruasi beberapa hari sebelum menstruasi biasanya itu perempuan tidak subur, dan beberapa hari setelah menstruasi itu perempuan sangat subur seperti itu. Bisa diatur melalui kalender. Nah, ini harus ditanyakan dulu konsultasikan dulu ke dokter seperti itu untuk lebih pastinya. Nah, cervical mucus method. Nah, ini sangat biasanya cervical mucus method ini digunakan menggunakan jeli ya. Nah, jadi jelinya dimasukkan sebelum hubungan seks agar spermanya tidak mencapai bagian rahim pada perempuan dan tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi perempuan itu terhindar dari kehamilan. Nah, temperatur method. Ada juga temperatur method ya. Seperti itu. Mungkin sekian video dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Ada satu hal tugas penting. Yang pertama, silahkan kalian buat sebuah wawancara mengenai yang pertama, pertanyaan pertama, pada orang tua kalian sendiri ya, orang tua masing-masing. Kalau ada kakak yang sudah menikah boleh ditanya juga. Nah, yang pertama itu pada orang tua ya, apa itu pengertian dari KB? Yang kedua, pertanyaannya, seberapa sering ibu atau ayah melakukan KB? Yang kedua, alat apa yang ibu atau ayah gunakan dalam KB? Nah, pilihannya apakah berupa pil, kondom, atau yang lainnya. Kalian jangan malu
ini merupakan pendidikan seks yang sangat penting bagi kalian. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tanyakan itu kepada orang tua kalian. Wawancaranya dicatat dalam buku tulis. Nanti dikirimkan melalui tugas ya. Nah, nanti Bapak akan tagih tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.